Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali Om Swastiastu. Ardika Wijaya, pimpin doanya, Nak. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ambil posisi duduk yang tegak ya. Ibu akan latih kalian relaksasi biar pikirannya fokus dalam pembelajaran. Kemudian silakan tutup matanya. Tarik napas perlahan-lahan, kemudian dikeluarkan. Nah, rasakan aliran napas yang keluar masuk, tenangkan pikiran anak-anak. Nah, selanjutnya silakan buka mata. Nah, itu tadi kegiatan untuk memfokuskan kalian ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita, Ibu tunggu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu dengan diskusi dan presentasi kelompok dalam pembelajaran daring itu anak-anak mampu menganalisis perbedaan perpindahan kalor secara jelas dan benar, kemudian menentukan besar perpindahan kalor suatu benda. Kita dapat mempresentasikan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sikap yang anak miliki nanti rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelumnya di SMP anak-anak sudah pernah belajar tentang kalor. Sudah sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekalian perhatikan gambar berikut ini. Sekarang menurut anak-anak ini gambarnya tentang apa ya? Apa ada di bayangan anak-anak terkait gambar yang Ibu perlihatkan ini? Bisa raise hand jika ingin menanggapi. Oke, Lalita, silakan Lalita. Baik, yang saya lihat dari gambar yang Ibu tampilkan yaitu air yang mendidih. Ya, air yang mendidih. Oke, benar. Sini air yang mendidih. Yang lain bagaimana? Oke, ada Indra Prayoga. Silakan, Nak. Menurut saya itu kalornya berpindah dari kompornya itu berpindah ke airnya, sehingga airnya bisa mendidih. Ya, tadi Indranya bilang itu kalor berpindah ya dari kompor itu ke airnya sehingga air mendidih. Ada lagi yang mau menanggapi Ardika Wijaya? Gimana tanggapannya, Nak? Jadi seperti yang dikatakan Indra tadi bahwa api atau panas itu berpindah melalui perantara panci hingga mengakibatkan air dapat mendidih. Oke. Baik, berarti sudah ada 3 tanggapan ya dari temannya. Kalor itu mengalir melalui panci sehingga air dapat mendidih. Nah, baik itu ada beberapa argumen yang sudah disampaikan sama teman-temannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan diskusikan. Sekarang anak-anak silakan berdiskusi bersama kelompoknya, yaitu Lalita, Dea, dan Arianti terkait LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, kemudian bisa anak-anak amati video yang sudah Ibu share sehingga bisa kalian mengerjakan LKPD tersebut. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak terkait pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Bu. Oke. Berarti bisa dilanjutkan ya, langsung diskusi sama teman-temannya, biar bisa Ibu kunjungi room berikutnya. Kelompoknya Weda, terkait pengerjaan LKPD-nya, kira-kira ada masalah anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, nah nanti silakan anak-anak saling berdiskusi ya sama teman-temannya. Baik anak-anak, sambil menunggu teman-temannya balik dari breakout room, kita tunggu sebentar. Silakan anak-anak siapkan ya bahan presentasi kerja kelompoknya. Baik anak-anak, sepertinya sudah semua ya balik ke room utama. Nah, untuk selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompoknya Weda untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD kelompoknya. Baik, terima kasih atas waktunya dari kelompok 2. Baik, kita akan memulai dari pertanyaan pertama. Perpindahan zat yang memerlukan zat dengan perantara adalah konduksi karena perpindahan panas terjadi akibat sentuhan langsung. Konduksi, cangkir yang terasa panas saat diisi air panas. Itu karena air panas memiliki energi kinetik yang sangat tinggi dan mempengaruhi partikel-partikel pembentuk cangkir. Partikel cangkir akan ikut bergetar dan kuat pada tempatnya dan akan terus menjalar ke seluruh cangkir hingga menyebabkan cangkir menjadi panas. Kemudian penerapan konvensi. Pergerakan naik turunnya air saat mendidih karena terjadi perpindahan partikel.
Partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya dan partikel yang lebih dingin mendekati sumber panas. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan radiasi. Misalnya sinar matahari. Sinar matahari, baik panas ataupun hangat, dapat kita rasakan karena hasil perpindahan panas radiasi. Hal ini terjadi karena panas matahari dipancarkan ke segala arah melalui gelombang elektromagnetik. Presentasi selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi. Soal nomor 3, suatu fluida dengan koefisien konveksi terminal 0,01 kal m S1 C memiliki luas menampang aliran 20 cm². Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius dan kedua dinding sejajar, berapakah kalor yang dirambatkan? Baik, bagaimana kelompoknya Lita? Ada share screen lagi? Tidak, Bu. Nah, adakah kelompok yang lain yang memperoleh LKPD sama dengan kelompoknya Lalita? Bisa menambahkan atau ada hasil jawaban yang berbeda? Boleh angkat tangannya, Nak? Bisa raise hand yang kelompoknya berbeda jawabannya. Oke, kelompoknya Ardika, kira-kira bagaimana terkait soal 1 dan 2? Ada yang bisa menambahkan itu terkait presentasi dari kelompok 2 tadi? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi langsung ke pertanyaan yang pertama. Bandingkan antara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi. Manakah yang memerlukan zat perantara, mana yang diikuti aliran partikelnya, dan mengapa demikian? Baik, perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan energi panas yang memerlukan zat perantara berupa logam konduktor yang tidak disertai perpindahan partikelnya. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang memerlukan zat perantara berupa air dan gas yang disertai perpindahan partikelnya. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan panas yang energi kalornya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan tidak memerlukan zat perantara. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan masing-masing penerapan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gelas yang panas karena diisi air panas. Kemudian panci yang panas saat memasak air, penggunaan solder ketika kita membuat dan mengaduk kopi dengan sendok. Ujung sendok akan terasa panas dan setrika listrik. Selanjutnya, penerapan konveksi, yaitu angin laut di siang hari, angin darat, mendinginkan mesin dengan radiator, penggunaan hair dryer atau pengering rambut. Dan penerapan radiasi, yaitu panas matahari yang ke bumi, radiasi bola lampu, dan menghangatkan tubuh dengan berada di dekat api. Lanjut yang ketiga, sebuah plat baja dengan panjang 2 meter dan lebar 5 meter, suhunya 227 derajat Celcius. Bila tetapan Boltzmann 5,67, 10⁻⁸, W per MK4, dan plat baja hitam sempurna. Tentukan energi total yang dipancarkan setiap detik. Nah, bisa dilihat di share screen bahwa hasilnya yaitu 3.543,75 Joule. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Ardika. Nah, dari kedua presentasi tadi terkait materi perpindahan kalor, terlihat anak-anak sudah tahu ya perbedaan perpindahan kalor baik konduksi,
konveksi, dan radiasi. Nah, di sini Ibu balikan lagi terkait materi yang tadi. Sudah terlihat share screen-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. dari gambar ini, kalau kalian perhatikan, tadi kan teman-temannya 3 argumen itu ada perpindahan kalor. Kalau kalian perhatikan di gambar ini ada berapa jenis perpindahan kalor ya anak-anak? Kira-kira ada berapa di sini perpindahan kalornya? Sini kan ada memanaskan panci dulu, kemudian ada air. Kira-kira ada berapa ini jenis perpindahan kalornya di sini? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh raise hand? Indra? Oke, silakan Ardika. Jadi yang pertama menurut saya yaitu ada perpindahan kalor secara konduksi, di mana perpindahan energi panas memerlukan zat perantara berupa logam konduktor atau panci tersebut dan tidak disertai perpindahan partikelnya. Dan yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi, di mana perpindahan panas yang memerlukan zat perantara berupa air dan gas. Nah, nanti kan air itu akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Dari hasil diskusi anak-anak dengan kelompok itu tadi sudah membahas tentang konduksi ya. Ini yang perpindahan kalor disertai dengan zat perantara tidak diikuti partikel dari zat tersebut. Nah, seperti ini memanaskan besi seperti itu. Kemudian konveksi. Nah, ini yang konveksi itu perpindahan kalor dengan zat perantara diikuti aliran partikelnya. Seperti ini ya. Ini ada partikel air mengalir radiasi. Ini tanpa zat perantara. Nah, itu materi yang sudah kita pelajarin tadi. Nah, dari materi terkait perpindahan kalor itu ada 3 ya. Ada konduksi, kemudian konveksi, ada radiasi seperti itu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah anak-anak ikuti, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Boleh raise hand, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Indra Prayoga. Bagaimana kesimpulannya, Nak? Oke, anak-anak, terkait materi yang tadi ada yang bisa menyimpulkan secara raise hand? Oke, Sally, silakan Sally. Boleh dibuka kameranya. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Sally Handayani. Jadi saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi. Jadi berdasarkan materi tadi, kalor dapat dipindahkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut atau proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Dan yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya perpindahan kalor matahari ke permukaan bumi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kesimpulannya yang disampaikan oleh Sally. Kira-kira yang lain ada mau menyampaikan kesimpulan lain terkait perpindahan kalor anak-anak? Nah, tadi kita sudah mengikuti ya kegiatan perpindahan kalor materinya. Ada yang punya kesimpulan yang lain? Kalau tidak, Ibu sekalian ya menyampaikan kesimpulan tadi, menambahkan benar ya ada 3 perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian masing-masing memiliki ciri khas. Kalau konduksi itu dengan zat perantara tanpa aliran partikel zat perantara. Kemudian kalau konveksi itu melalui zat perantara diikuti aliran partikelnya. Nah, yang terakhir radiasi itu tanpa melalui zat perantara. Nah, itu terkait kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah ini kira-kira ada yang bisa menyampaikan refleksi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita raise hand terkait pengalaman
pembelajaran yang sudah kalian ikuti. Oke, di sana ada Weda, pakai Lalita, boleh, silakan. Ya Bu, jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekian refleksi dari saya. Mungkin dari pembelajaran perpindahan kalor pada materi hari ini, kita dapat belajar bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Kesan saya belajar tentang materi perpindahan kalor, yaitu sangat bermanfaat selain menambah wawasan yang sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita dari SMP. Di sini ada Dea, oke, silakan Dea. Jadi refleksi untuk hari ini, pembelajarannya sudah cukup baik, karena materi yang disampaikan juga secara singkat dan disertai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Selain itu, tadi juga ada diskusi dengan teman-teman kelompok, juga sudah berjalan dengan baik, dan harapan saya ke depannya semoga diskusinya lebih baik lagi, dan materinya juga bisa lebih dipahami. Oke, terima kasih, itu refleksi dari Dea ya. Selanjutnya akan Ibu kirimkan link kuis terkait materi perpindahan kalor. Nah, linknya akan Ibu share ke chat ya, chat di chatnya sekarang. Tunggu Ibu share dulu. Oke, coba dilihat anak-anak, link kuisisnya sudah terlihat di sana. Yang sudah mengerjakan kuisis boleh raise hand, biar Ibu tahu berapa yang sudah mengerjakan. Oke, berarti ini ada 22 siswa ya yang hadir. Nah, baik, tadi kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan doa, berarti kita akhiri juga hari ini dengan doa. Nah, silakan yang memimpin doa tadi. Buka nih masker. Oke, silakan Indra memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, Indra Prayoga, dibuka dulu gininya. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bu. Selamat pagi, Bu. Bisa langsung lab gini ya, lab meeting ya anak-anak. Sekian tadi ya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada materi perpindahan kalor, di mana sebelumnya saya sudah merancang rencana pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dengan menggabungkan beberapa pembelajaran dengan keterampilan sosial emosional, seperti kesadaran diri dengan teknik stop, saya ajarkan kepada murid agar lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pengelolaan diri dengan menggunakan refleksi siswa saat di akhir pembelajaran. Kemudian ada juga dengan menggunakan kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, sekaligus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat dan saya lakukan pembelajarannya tadi sudah berjalan dengan lancar, dan ke depannya saya akan terus melakukan inovasi terkait pengelolaan pembelajaran, baik secara daring maupun dengan tatap muka terbatas, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sehingga dari pembelajaran yang saya lakukan itu mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, sekaligus memberikan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Sehingga Merdeka Belajar itu bisa terlaksana dengan pembelajaran yang saya lakukan, baik di kelas maupun
di lingkungan sekolah. Nah, demikian refleksi pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kita awali dengan